Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fitri Arif Official. Dan saat ini kita akan belajar membaca Al-Quran menggunakan kitab turutan bersama Bu Fitri. Jadi kita akan belajar ya menggunakan kitab turutan ini, kitab turutannya. Nah, untuk pemula ini ya. Oke. Jadi kita akan belajar bersama-sama menggunakan kitab turutan. Kita akan melanjutkan belajarnya di halaman 16. Jadi saya informasikan kembali bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, tenang, tidak usah risau. Mari kita sama-sama belajar. Ini belajarnya sangat pemula sekali ya. Ini mulai dari pengenalan huruf hijaiyah ini di sini, terus fathah, harokat ini tanda harokat, tanda baca kayak gitu, ada tasdid juga, ada tanwin, ada sukun. Kita pelajari, tenang. Jadi untuk pemula, langsung cus subscribe, terus like biar nanti bisa tahu atau ada notifikasi ketika kita upload. Oke? Nah, kita akan melanjutkan belajarnya di halaman 16. Ini ya, halaman 16 ya. Jadi, sekarang kita belajarnya itu ada tanwin, terus bertemu alif panjang. Apakah dibaca panjang atau dibaca pendek? Jawabannya adalah dibaca pendek. Jadi, apabila ada tanda seperti ini, kita sebutnya fathah ten. Oke, kalau ada dua fathah ini loh, ini ada dua fathah, ini namanya fathah ten. Oke, terus di depannya ini ada alif. Oke, fathah ten itu bunyinya an. Jadi apapun atau huruf hijaiyah apapun itu, kalau ada tanda dua harokat fathah atau disebut fathah ten, maka ditambah akhiran an. Oke, ingat ya, itu rumusnya. Kalau ada fathah ten itu bunyinya an. Oke, terus apabila ada fathah ten di atas huruf hijaiyah, di depannya ada alif seperti ini, maka alif yang di sini itu diabaikan ya, jadi dibaca pendek. Oke. Nah, rumusnya kalau ada fathah ten bertemu alif dibaca pendek, kecuali itu nanti di akhir kalimat. Nah, di akhir atau di waqaf ya. Kapan ya saya akan kasih tahu kalau kita sudah menginjak ini nih. Kalau tadi saya bilangnya itu dibaca pendek, khusus apabila di waqaf ini ya, di waqaf itu atau di akhir kalimat. Nah, ini dibaca panjang, mihada gitu, dua harokat. Ini namanya mad iwad. Tapi khusus yang di sini ya, ini kita belum belum belajar sampai sini ya. Kita di sini kita harus tahu rumus dasarnya dulu. Halaman 16 mana ini? 16. Oke, halaman 16 mana? 16 lagi, kita balik lagi. Oke ya, kalau kita menjumpai fathah ten terus bertemu alif, maka dibaca pendek. Oke, ini biasanya di tengah-tengah kalimat kita akan menjumpai seperti ini, dan kita harus membaca pendek. Kecuali yang tadi ya, yang barusan saya tunjukkan, yaitu di akhir kalimat atau ketika waqaf gitu, baru dipanjangkan ya. Tapi bukan bunyinya bukan tanwin lagi, tapi berubah harokatnya. Nah, besok kita akan mempelajari kalau sudah waktunya. Sekarang kita akan mempelajari rumus dasar tanwin bertemu alif.
terutama di bagian fathah ten bertemu alif, yaitu kita wajib memendekkan atau dibaca pendek, tidak boleh panjang, dan kita mengabaikan adanya alif ini. Oke, kita mulai ya. Nah, ini di sini ada alif fathah a bertemu hamzah sukun jadi a. Wow, fathah ten bertemu alif wan. Ini ilmu nih. Ini seperti yang saya bilang tadi, ada fathah ten bertemu alif dibaca pendek. Oke, bukan panjang karena ini bukan di waqaf. Oke. Ingat rumusnya, apabila ada fathah ten itu bunyinya an, akhirannya an. Terus ini huruf w, wow, lambangnya w ya. Kalau di tulisan Latin itu w. Jadi kalian tinggal w ditambah an, jadi wan, bunyinya seperti itu. Seandainya ini bukan wow atau contohnya misal ro kita, ro fathah ten ya. Ro berarti R kan, R ditambahi an jadi ran, tapi bunyinya itu A diganti huruf O ya, jadi ron gitu. Oke, lanjut, kita mulai lagi. Alif fathah A bertemu hamzah sukun berubah bunyi jadi A. Waw fathah ten bertemu alif tetap dibaca pendek wan, a wan. Nah gitu. Lanjut yang ini, alif fathah a bertemu ba sukun dibaca ab. Waw fathah ten bertemu alif wan, abwan. Alif fathah a tak sukun at. Waw fathah ten bertemu alif dibaca wan, atwan. Alif fathah a bertemu ta sukun berubah bunyi jadi as. Waw fathah ten bertemu alif wan, aswan. Alif fathah a bertemu jim sukun, ini sukun ya, jim sukun berubah bunyi jadi aj. Waw fathah ten bertemu alif wan, ajwan, ajwan. Bukan juk ya, bukan juk ya, bukan ajwan, ajwan, ajwan. Alif fathah a bertemu ha sukun ah. Waw fathah ten bertemu alif wan, ahwan, ahwan gitu. Kalau nanti ini jadi tipis, yang ini tebal, yang ini tipis, yang ini tebal, yang ini Oke, lanjut. Alif fathah a bertemu ho sukun ada ngoroknya itu ya. Waw fathah ten bertemu alif wan, ahwan. Alif fathah a bertemu dal sukun ad. Waw fathah ten bertemu alif wan, adwan. Alif fathah a bertemu zal sukun berubah bunyi jadi az. Waw fathah ten bertemu alif wan, azwan. Alif fathah a bertemu ro sukun ar. Waw fathah ten bertemu alif wan, arwan. Ada fathah bertemu ro besar, arwan gitu. Ini alif fathah a, za sukun az, bukan a lagi tapi az, karena ada di depannya sukun. Sukun itu mati atau mematikan huruf hijaiyah di depannya ini ya. Waw fathah ten bertemu alif dibaca wan, azwan. Oke. Alif fathah a bertemu sin sukun as. Waw fathah ten bertemu alif wan, aswan. Oke. Yang ini tebal, yang ini tipis.
Ini shin, alif fathah a bertemu shin sukun berubah bunyi jadi ash. Yang ini as, yang ini ash, agak tebal gitu ya. Waw fathah ten bertemu alif dibaca pendek one, ash one. Alif fathah a bertemu short sukun jadi as. Waw fathah ten bertemu alif one, as one. Ini tipis, yang ini agak beda tipis gitu ya antara ini sama ini. Oke? Ini alif fathah a bertemu dot sukun adu, ad gitu. Waw fathah ten one, ad one, gitu. Alif fathah a bertemu to sukun dibaca atto, bukan at tapi atto. Waw fathah ten bertemu alif one, atto one. Jadi ini huruf khususon ini ya, to sama qaf. Nanti di sini apabila ada sukun dia kembali lagi ke huruf bentuk semula. To ya berarti atto gitu. Oke. Terus yang ini ada seperti ini. Kalau yang ini besar, yang ini tipis. Alif fathah a bertemu dot sukun jadi az. Yang ini adu, yang ini az gitu ya. Waw fathah ten bertemu alif dibaca pendek one, az one. Terus ini jangan lupa ini banyak yang keliru, ini banyak yang sama kalau pengucapannya ya. Oke, apa itu? Yaitu ain. Oke. Alif fathah a bertemu ain sukun a. Bukan a, tapi a. Maaf ya, terlalu semangat. A. Jadi ada cengkoknya gitu. A gitu. Bukan a, tapi a. Waw fathah ten bertemu alif one, a one. Terus kalau yang salah itu gini, a one. Yang benar a one, ada cengkoknya gitu karena ini huruf ain. Oke, lanjut. Alif fathah a bertemu goin sukun au. Waw fathah ten one, au one. Oke. One gitu. Terus alif fathah a bertemu fa sukun jadi af, kayak meniup gitu, af. Gitu. Waw fathah ten bertemu alif dibaca pendek one, af one. Nah, ingat seperti yang saya bilang tadi, apabila ada qaf sukun atau to sukun, kembali ke bentuk semula bunyinya ya. Alif fathah a bertemu qaf sukun ako. Waw fathah ten bertemu alif one, ako one, Oke, gitu. Diingat-ingat ya. Nanti kalau apabila bertemu ain itu ada cengkoknya ya. Terus apabila ada ketemu qaf sukun, to sukun, bunyi hurufnya itu berubah seperti semula. Kalau yang to bukan at gitu, salah. Kalau at nanti ini. Oke. Lanjut. Alif fathah a bertemu kaf sukun ak. Ada tulisan latinnya itu kh, ak. Kalau ini ako gitu. Oke, beda ya. Biasanya pelafalannya hampir sama itu yang banyak yang salah kayak gitu. Oke, mulai sekarang kita latihan lagi. Oke. Wow fathah ten dibaca one, ak one gitu. Terus alif fathah a bertemu lam sukun jadi al, bukan a lagi tapi al. Nah gitu. Waw fathah ten bertemu alif one, al one. Lanjut. Alif fathah am bertemu mim sukun berubah bunyi jadi am.
Waw fathah ten bertemu alif wan, tetap wan ya. Amwan. Alif fathah a, nun sukun bertemu nun sukun an. Waw fathah ten bertemu alif wan. Alif fathah a bertemu waw sukun au. Waw fathah ten bertemu alif wan, tetap dibaca wan pendek. Awan. Awan. Alif fathah a bertemu ha sukun berubah bunyi jadi ah. Waw fathah ten bertemu alif wan. Wan. Yang ini huruf ha sukun jadi ah. Yang ini ha sukun berubah jadi ah. Beda ya. Ah sama ah. Beda ya. Lam alif fathah dibaca panjang la, gitu 2 harokat. Ini yang terakhir, alif fathah a bertemu ya sukun berubah bunyi jadi ai. Waw fathah ten bertemu alif wan, dibaca aiwan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah tahu nih ya cara membaca apabila ada tanwin bertemu alif, yaitu kita tetap membaca asli bacaan I tersebut dan pendek, tidak panjang. Maksudnya bacaan asli itu apa? Waw fathah ten itu bacaannya wan, ya tetap bukan wan gitu, bukan. Oke, tidak ada perubahan bunyi maksudnya kayak gitu. Oke teman-teman, semoga belajar kali ini bermanfaat. Semoga bagi yang belum lancar membaca dan belum tahu bunyi harokat tanwin dan alif ini, semoga makin tahu, semoga paham. Nah, jangan kemana-mana atau jangan pindah dulu. Nah, oke, kita sudahi belajarnya kali ini. Cukup ini dulu ya. Besok 2 hari lagi kita akan belajar yang ini, kasroh ini ya. Di bawahnya ini ada kasroh bertemu ya sukun. Kita kembali lagi ke bab martobi'i bagian kasroh besok ya, 2 hari lagi insya Allah. Nah, kalau yang sekarang ini tanwin bertemu alif. Oke. Terus teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe maupun belum, terus sudah nonton mulai dari awal hingga akhir, sudah mengikuti channel kami. Oke, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung kami sekali lagi, subscribe, like, dan satu lagi nih, komen. Oh iya, tolong ditulis ya komentar kalian. Nggak apa-apa, mau komentar apa aja boleh. Nanti insya Allah kalau longgar ya saya balas gitu. Satu lagi itu tolong di share. Nah, apabila menurut kalian ini video kami menarik atau wah bermanfaat gitu menurut kalian, bisa dibagikan ke teman-teman kalian, saudara kalian, anak-anak kalian, atau siapapun bisa kalian bagi. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya.